Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi profesi nurse di Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan role play meeting morning di suatu ruang perawatan prepos bedah. Role play ini kami buat guna memenuhi tugas kelompok stase manajemen keperawatan. Sebelum masuk ke dalam role play, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu meeting morning. Nah, jadi meeting morning merupakan suatu pertemuan yang dipimpin oleh Karu dan dilaksanakannya pada pagi hari sebelum operan jaga. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk koordinasi internal ruang perawatan dalam memberikan informasi dan komunikasi, lalu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin kepuasan pasien, menjamin pemberian pelayanan keperawatan kepada pasien yang ada di ruangan tersebut secara paripurna, serta meminimalisir ketidaksesuaian pelayanan keperawatan. Untuk kegiatannya sendiri, di situ ada pelaporan, identifikasi masalah, dan pencarian solusi dari suatu masalah. Dapat juga berupa tindak lanjut dari kegiatan pelayanan di rumah sakit. Nah, untuk langkah atau proses dalam meeting morning, yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, Karu menyiapkan tempat dan waktu pelaksanaan meeting morning. Lalu Karu menyiapkan materi atau informasi mengenai kegiatan keperawatan yang ada di ruangan tersebut. Selanjutnya, Karu menunjuk salah satu stafnya untuk menjadi notulen. Meeting morning dilakukan oleh semua staf, baik yang jaga malam maupun jaga pagi, ditambah dengan staf administrasi ruangan. Nah, dalam tahap kedua, tahap pelaksanaan, Karu membuka meeting morning dengan salam dan doa, lalu menyampaikan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, Karu menyiapkan informasi atau arahan yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu Karu melakukan klarifikasi kepada staf tentang apa yang telah disampaikan. Kemudian juga Karu memberikan kesempatan kepada setiap stafnya untuk menyampaikan masalah yang ada di ruangan tersebut. Bersama dengan staf, Karu mencari solusi dari setiap masalahnya. Kemudian Karu juga memberikan kesempatan kepada notulen untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil meeting morning. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penutup. Karu di sini menutup meeting morning dengan salam dan doa, dilanjutkan melakukan tanda tangan atau notulensi kehadiran. Kegiatan meeting morning selesai dilanjutkan dengan operan jaga. Adapun untuk peran dari setiap partisipannya di sini yaitu saya sendiri Aryani Puji Pratiwi sebagai fasilitator, yang kedua ada Sri Rahayu Putri sebagai kepala ruang, yang ketiga ada Ari Widyaningsih sebagai PN1 atau Katim, selanjutnya ada Afrianti Pakalesi sebagai PN2, lalu ada Fikrotul Ulyan Nur Amalia sebagai AN1, selanjutnya ada Septiani sebagai AN2, lalu ada Fadila Rahman Lasius sebagai AN3, kemudian ada Zianab Binti Saroha sebagai AN4, dan ada Dahrotunisa sebagai AN5, lalu juga ada Ketut Adi Gunawan sebagai AN6. Nah, untuk notulinya sendiri di sini ada Suci Kartikasari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak roleplay meeting morning keperawatan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita melakukan tugas pada pagi hari ini, kita melakukan meeting morning. Sebelumnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita melakukan meeting morning. Ada beberapa hal yang kita harus bahas. Yang pertama ada koordinasi dengan unit-unit lain yang ada di rumah sakit ini. Terus yang kedua ada proses keperawatan. Yang ketiga ada penerapan prosedur tindakan di ruangan Bougainville. Terus yang keempat tentang kedisiplinan karya anggota-anggota yang ada di ruangan Bougainville. Terus yang terakhir ada perawatan dan inventaris. Nah, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, langsung saja yang pertama tentang koordinasi ruang Bougainville dengan unit-unit lain yang ada di rumah sakit ini. Nah, yang akan menjelaskan tentang hal ini dipersilakan kepada perawat Widya untuk menjelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Widya, selaku Batin 1 di Ruang Bugenvil akan menyampaikan tentang evaluasi terkait dengan koordinasi dengan unit-unit lain. Mengapa saya perlu menyampaikan ini? Karena tujuan dari koordinasi ini sangat penting karena dapat menyatukan kegiatan dari unit-unit yang terpisah seperti UGD, farmasi, radiologi, gizi, fisioterapi agar terdapat kerjasama yang baik seperti itu. Dan untuk yang pertama, saya akan mengevaluasi koordinasi kita dengan unit UGD yang yaitu sudah sesuai prosedur untuk pemesanan kamar pasien baru ini sebaiknya harus lebih teliti lagi ya. Jadi dari UGD, pasien dari UGD maupun dari poli itu sebaiknya ditulis lengkap di papan informasi disertakan tanggal, nama pasien, dokter penanggung jawab, kamar pasiennya berapa, dan diagnosanya seperti itu. Untuk serah terima pasiennya, antara perawatnya juga sudah cukup baik. Kemudian yang kedua ada koordinasi dengan farmasi, sudah cukup baik. Sudah dilakukan pengecekan ulang oleh perawat dengan menggunakan prinsip 6 benar obat. Kemudian koordinasi dengan radiologi, juga perawat juga sudah cukup baik karena melakukan kerjasama dengan tim radiologi, tapi tetap jangan lupa untuk cek ulang rekam medis bagaimana yang harus di ronsen agar tidak keliru seperti itu. Kemudian untuk koordinasi dengan unit gizi sudah cukup baik, sudah dilakukan edukasi atau konseling gizi oleh perawat ruangan terhadap pasien dan keluarga pasien, sehingga pelayanan gizi pasien itu dapat terpenuhi. Kemudian ada koordinasi dengan fisioterapi, karena kita di bangsal prepos sudah ya, jadi fisioterapi pasti dibutuhkan. Jadi perawat ruangan juga sudah menjalankan tugas dengan baik, tapi tetap harus lapor dengan dokter penanggung jawab untuk dilakukan fisioterapi. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke kepala ruangan. Terima kasih untuk perawat Widya yang sudah menjelaskan tentang bagaimana koordinasi kita Ruang Bugenvil dengan unit-unit lainnya yang ada di rumah sakit. Nah, nanti jika ada tanggapan atau masukan, nanti kita bisa bahas bersama-sama di akhir waktu nanti ya. Terus yang kedua, yang akan menjelaskan tentang proses keperawatan yang akan disampaikan oleh perawat Afri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyampaikan tentang proses asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan selama ini di Ruang Bugenvil. Untuk proses asuhan keperawatan sudah berjalan dengan baik dan sistematis dari kajian sampai dan dokumentasi. Tahapan pertama untuk kajian dimulai dari pendekatan keperawatan, pasien, keluhan pasien, kajian biopsikososial dan seksual. Tahapan kedua yaitu analisa masalah. Analisa masalah ini dibuat sesuai dengan kajian yang telah dilaksanakan sampai muncul diagnosa keperawatan. Tahap yang ketiga yaitu tujuan keperawatan dan intervensi keperawatan. Tujuan keperawatan inilah yang akan menjadi acuan dalam melakukan intervensi keperawatan yang sesuai. Tahapan yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan sesuai dengan implementasi yang dilaksanakan. Apabila dalam evaluasi terdapat implementasi yang belum terlaksana, maka proses atau perawatan dapat dilakukan kembali. Tahapan yang kelima yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa proses keperawatan telah diberikan oleh pasien. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada keuangan. Terima kasih untuk perawat Afri yang sudah menjelaskan tentang proses keperawatan dari identifikasi sampai evaluasi.
Nah, untuk yang ketiga yang akan menjelaskan tentang penerapan prosedur tindakan keperawatan di ruang Bougainville yang akan disampaikan oleh perawat Ulia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan yang telah memberikan waktu. Saya di sini akan menyampaikan terkait dengan penerapan prosedur keperawatan di ruang Bougainville sendiri. Nah, untuk prosedur tindakan sendiri di ruang Bougainville telah diterapkan dengan cukup baik, ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan, kemudian kesadaran dari perawat-perawat ataupun tenaga kesehatan terkait tindakan yang harus dilakukan, baik itu dari prinsip steril ketika pemasangan kateter ataupun perawatan luka, karena nantinya akan mempengaruhi kualitas dari asuhan keperawatan yang diberikan, juga keselamatan kerja bagi tenaga medis yang ada. Untuk kemaksimalan tindakan yang dilakukan, mungkin hanya 3-5% saja tindakan belum mampu untuk dilakukan secara maksimal, dikarenakan waktu yang berbenturan saat dilakukan di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya kembalikan lagi. Terima kasih untuk perawat Ulia yang sudah menjelaskan tentang bagaimana penerapan prosedur keperawatan yang dilakukan di ruang Bougainville. Nah, terus untuk selanjutnya yang akan menjelaskan tentang kedisiplinan karyawan di ruang Bougainville yang akan dijelaskan oleh perawat safety. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedisiplinan karyawan yang terdiri dari kehadiran, seragam, dan atributnya. Jadi di sini disiplin itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari seorang perawat atau pegawai. Kemudian di sini di ruang Bougainville sendiri, dalam kedisiplinannya masuk dan pulang kerja, itu karyawan sudah cukup baik dilihat dari kehadirannya. Kemudian mengenai seragam ataupun atribut yang digunakan oleh seluruh karyawan di ruang Bougainville sendiri sudah sesuai dengan tata tertib dari rumah sakit. Nah, di ruang Bougainville sendiri terdapat 14 karyawan yang terdiri dari 11 orang perawat termasuk kepala ruang, kemudian 1 orang petugas administrasi, 1 orang asisten perawat, dan 1 orang hygiene service atau cleaning service. Nah, dari 14 orang karyawan yang ada, semuanya telah memiliki kedisiplinan yang baik dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke kepala ruang. Terima kasih atas penyampaiannya untuk perawat safety. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir pada pagi hari ini tentang perawatan dan inventaris yang akan disampaikan oleh perawat Bila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan inventaris. Peralatan merupakan bagian penting dalam bekerja, apalagi bagi kita seorang perawat. Karena sebagian besar tindakan yang dilakukan membutuhkan suatu peralatan. Di ruang Bougainville sendiri, peralatan yang ada sudah cukup memadai, kemudian semua peralatan dalam keadaan baik dan pelaksanaan inventarisasi alat sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu juga mengenai perawatan dan pemeliharaan peralatan medis di ruang Bougainville sudah cukup baik. Dalam segi administrasi sendiri, semua barang dan alat yang ada di ruang Bougainville sudah dicatat dalam buku inventaris, sehingga lebih memudahkan dan mendukung kinerja seluruh staf dan karyawan di ruang Bougainville.
Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan kepada Kepala Ruang. Terima kasih. Terima kasih untuk perawat Dila yang sudah menyampaikan. Sebelum saya kembalikan ke Notulen, apakah ada dari perawat-perawat lain yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi pertanyaan, ingin menanggapi penjelasan dari yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin saya sedikit memberikan masukan, Ibu Keperuangan. Ini perihal tentang proses perawat. Nah, kita panggil ini bukan hanya terdiri dari perawat saja, mungkin juga melibatkan siswa praktekan ada di sini. Nah, akankah lebih baik setiap tindakan kekerasan dilakukan oleh siswa ini didampingi dan diperhatikan? Ini terutama seperti obat melalui PAM, dan lain-lain, ini harus perhatikan prinsip 6 benar obat. Selain itu juga setelah melakukan tindakan keperawatan itu juga siswa ini juga menekan sampah medis dengan sampah infus maupun non infus ini kan. Ini nanti kalau misalnya diperhatikan kita akan dapat kritikan dari tenaga penunjang yang lain gitu. Ini juga terkait dengan akreditasi dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian selain juga kita juga harus mengingatkan kepada perawat yang lainnya juga, bukan hanya siswa saja, tapi juga perawat yang lainnya juga. Mungkin itu saja saya kembalikan ke Ibu Kepala Ruangan. Terima kasih untuk perawat Ziana yang sudah mengasih masukan untuk ruangan Bougainville. Nah, di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini mengenai komunikasi antar perawat dan tenaga medis lainnya, di sini sudah cukup bagus ya. Di mana komunikasi antar perawat dan petugas lainnya di sini sangat penting. Di mana jika ada komunikasi yang salah dan tidak baik, maka akan menimbulkan miskomunikasi dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Di ruang Bougainville di sini sudah cukup bagus komunikasi antar perawat, di mana dibuktikan oleh asuhan keperawatan yang sudah bagus, dan komunikasi perawat dengan petugas lainnya seperti cleaning service, prakarya, dan lain sebagainya sudah bagus sekali. Dan juga hubungan antar perawat senior dan junior di sini tidak ada kendala apa-apa, dan hubungan junior dan senior di sini bagus, dan tidak ada senior junior pada ruangan Bougainville di sini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perawat Ketut yang sudah menyampaikan tentang bagaimana komunikasi itu sangat penting. Nah, di sini komunikasi itu bukan hanya komunikasi terhadap sesama tenaga kerja, tetapi juga komunikasi terhadap pasien itu juga sangat penting. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Perawat Nisa, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Kepala Ruangnya, mungkin gimana sih solusinya? Jadi tadi kan ada kabar dari IGD bahwa akan ada pasien baru. Nah, tetapi kan di sini bed kita sudah penuh seperti itu. Jadi gimana untuk solusi atau penyelesaiannya ini? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kepala Ruang. Terima kasih untuk perawat Nisa yang sudah mempertanyakan bagaimana ketika ada pasien mau masuk ke ruang Bougainville, ternyata di ruangan itu sudah penuh. Nah, bagaimana solusi dari kita? Nah, dari teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan perawat Nisa?
Dipersilakan. Ya, Perawat Widya dipersilakan. Untuk tanggapan dari perawat Nisa ya, jadi ada standar prosedur penanganan pasien bila tidak tersedia tempat tidur. Jadi ini berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum nomor 326 tahun 2018 tentang akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan. Jadi jika pasien yang tidak kebagian tempat tidur itu ada prosedurnya. Yang pertama, pasien tersebut akan dititipkan pada ruang lainnya yang memiliki fasilitas memadai dan menyerupai sampai unit rawatan yang diperlukan kembali tersedia. Kemudian, jika pasien tidak bersedia, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Apabila kemudian petugas administrasi yang akan menyelesaikan dokumentasi dan administrasi yang dibutuhkan untuk pasien dan yang dirawat atau yang akan dirujuk. Kemudian dokter juga akan melengkapi informasi klinis dan pengelolaan yang telah diberikan dalam surat rujukan. Nah, apabila rumah sakit rujukan tidak bisa menyediakan fasilitas perawatan yang dibutuhkan pasien, maka pihak rumah sakit akan menyampaikan informasi tersebut kepada pasien dan menyediakan ruangan rawat dengan segala fasilitas yang ada di rumah sakit secara optimal. Jika pasien dan keluarga menolak untuk dirujuk, maka keluarga atau pasien mengisi formulir menolak dirujuk dan pasien akan dirawat di rumah sakit umum dengan menyediakan ruangan rawat dengan segala fasilitas yang dimiliki rumah sakit secara optimal. Mungkin itu saja untuk solusinya. Jadi solusi yang pertama dipindahkan ke ruang lain, kemudian dirujuk, dan seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke kepala ruang. Itulah tadi tanggapan dari Perawat Widya tentang pertanyaan dari Perawat Nisa. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi. Perawat Afri, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Ya. Cukup, Mbak. Cukup ya. Sebelum dikembalikan ke notulen, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke notulen. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan uraian yang disampaikan tadi, pagi ini kita telah membahas beberapa materi. Dan dalam diskusi hari ini kita melakukan kegiatan di ruang Bukenvil. Ini sudah cukup berjalan dengan baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk mengenai laporan tanggung jawab dan komitmen dalam bekerja. Untuk hubungan internal dalam tim ruangan Bukenvil berjalan dengan baik. Hubungan perawat dengan pemberian pelayanan pasien juga sudah baik. Dan untuk kendala dalam proses keperawatan diharapkan dapat kita atasi bersama agar mutu dalam pemberian pelayanan keperawatan bisa lebih baik dan proses asuhan keperawatan dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk tambahannya tadi ada apabila ada mahasiswa yang ingin praktek secara langsung dengan pasien, maka harus adanya pendamping dari perawat senior atau perawat yang sudah bekerja. Kemudian untuk ruangan Bukenvil yang sudah full atau sudah habis, maka solusinya pasien tersebut dititipkan ke
ruangan lain seperti itu. Itu saja untuk saya. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Notulen yang sudah menyampaikan. Nah, di sini saya sebagai kepala ruang, terima kasih atas penjelasan dari semua rekan-rekan. Semoga ke depannya kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi, dan kita menjalankan visi misi dan peraturan sesuai dengan rumah sakit ini. Sepertinya sudah cukup kegiatan meeting morning kita pada pagi hari ini. Semoga tugas kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya, karena itu sangat penting. Jadi jangan lupa diisi untuk setiap masuk maupun pada saat pulang. Siap.